Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Di sini nama kelompok ada Dian Puji Lestari, Umi Hidayatunisa, Ayu Kamala, Triwahyuni, dan Rona Tiara Sajati. Untuk materi yang pertama yaitu konsep pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student center, teaching and learning. Prinsip pembelajaran paradigma baru yaitu meliputi 5 prinsip. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajarannya relevan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa yang akan datang. Dan selanjutnya ada konsep assessment. Di sini konsep assessment dibagi menjadi 3, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran untuk mengukur serta mencapai CP. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, merencanakan asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran. Berikut adalah jenis-jenis asesmen, yaitu meliputi sumatif dan formatif. Untuk sumatif, biasanya itu menggunakan assessment of learning yang dilakukan setelah pembelajaran, sedangkan asesmen yang formatif dilakukan menggunakan assessment for learning dan assessment as learning, dilakukan selama pembelajaran. Assessment of learning menggunakan asesmen sumatif yang meliputi ujian akhir, ujian tengah semester, proyek, esai dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Kemudian untuk asesmen yang formatif yang dilakukan selama pembelajaran itu menggunakan produk kolaborasi dari siswa, kemudian diikuti dengan kriteria holistik dan analitik dari asesmen itu sendiri. Siswa juga bisa mereview diri, mereview rekan kerjanya dengan membuat penilaian secara mandiri. Selanjutnya adalah perencanaan assessment untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran. Bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan? Jadi pembelajaran paradigma baru berbeda dengan pembelajaran konvensional di mana aktivitas pembelajaran banyak didominasi oleh guru atau teacher-centered teaching and learning. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered teaching and learning. Sedangkan asesmen atau penilaian merupakan upaya untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan belajar, perkembangan, dan capaian atau hasil belajar peserta didik. Sedangkan capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran dan strategi untuk mencapai capaian pembelajaran menggunakan kerangka kerja Understanding by Design. Understanding by Design merupakan sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Proses perencanaan ini fokus pada 2 hal. Pertama, pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer, atau kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Yang kedua, merancang kurikulum terbalik atau backward dengan mulai dari tujuan akhirnya tersebut dahulu. Backward design melibatkan 3 tahap perencanaan. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti-bukti yang dapat diterima. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan instruksi. Baik,
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi yang sudah menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran pada paradigma baru dan asesmennya. Nah, sekarang kita sampai pada tahap penjelasan mengenai tantangan untuk merencanakan pembelajaran dan asesmen dalam pembelajaran paradigma baru ini. Nah, di sini kelompok kita sudah mengklasifikasikan ada 3 tantangan yang mungkin akan muncul ketika kita sudah terjun nanti di lapangan. Nah, ada yang pertama tantangan dari sekolah, kemudian yang kedua dari guru, dan juga yang terakhir dari siswa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama tentang tantangan yang berasal dari sekolah. Yang pertama, fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang belum mendukung pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua, kurangnya tempat untuk mengembangkan SDM di sekolah yang belum mendukung pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang ketiga, sekolah belum sepenuhnya mampu menerapkan pendidikan inklusif yang menerima setiap perbedaan dan kemampuan siswa. Nah, selanjutnya tantangan yang berasal dari guru. Nah, yang pertama, guru itu sulit mengembangkan diri untuk berinovasi dalam menyusun perangkat pembelajaran paradigma baru karena masih memiliki fixed mindset. Jadi guru muda itu memiliki diyakini bahwa ilmunya itu masih lebih fresh daripada guru-guru tua. Saya yakin untuk yang poin pertama ini mungkin sudah sering dirasakan oleh teman-teman yang mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua, kurang persiapan dalam menghadapi proses pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Kemudian yang ketiga, guru masih belum memiliki kemampuan dalam menyelaraskan antara kurikulum proses belajar dan asesmen yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, siswa. Nah, dari siswa ini peserta didik memiliki karakteristik gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian peserta didik berasal dari latar belakang keluarga, budaya, dan juga motivasi belajar yang berbeda-beda pula. Kemudian yang terakhir, peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda juga. Nah, untuk strategi penyelesaiannya akan disampaikan lebih lanjut kepada Saudari Dian, saya persilahkan. Strategi di sekolah. Yang pertama, mempersiapkan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dalam menunjang proses pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, memberikan wadah untuk mengembangkan SDM sekolah seperti pelatihan, BIMTEK, webinar, dan lain-lain dalam menghadapi pembelajaran paradigma baru. Yang ketiga, membuka selebar-lebarnya peluang peserta didik untuk belajar di sekolah dan membekali guru dengan pengetahuan pembelajaran inklusi. Untuk guru mengubah mindset menjadi growth mindset melalui program pelatihan yang diadakan sekolah atau webinar dari sekolah luar. Yang kedua, guru menyampaikan rencana pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan sesuai dengan pembelajaran paradigma baru dan terus mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru bersama dan kelompok kerja dalam satu lingkungan sekolah menyusun proses pembelajaran dan asesmen sekolah yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Untuk siswa, peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya berdasarkan hasil tes diagnostik. Yang kedua, melakukan in-depth interview pada peserta didik untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang latar belakang peserta didik hingga bisa menentukan perlakuan terhadap peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif saat kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.